Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil sadid. Hadirin para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan takwa, kita bisa melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Karena banyak kita melihat tetangga kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita cintai, yang selama ini selalu bersama kita, namun sekarang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bermacam-macam cara. Semoga hambanya ini selalu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pangkat dan kedudukan, harta yang berlimpah ganda, itu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya selalu mendekat diri kepadanya. Kadang kala Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya itu dengan cara kemiskinan, kemelaratan, ataupun dalam keadaan ketakutan. Itu juga cara Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hambanya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kita ambil satu iktibar daripada sejarah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang pertama sekali. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai istri yang sangat setia, selalu mendamping beliau. Dengan istri yang soleha, beliau mempunyai harta kekayaan yang berlipat ganda. Saat itu juga ia seorang raja, berpangkat kedudukan yang sangat mulia. Di balik daripada semua yang ia miliki, ia juga taat, selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu berdialoglah iblis laknatullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Nabimu Ayub alaihissalam bisa beribadah kepadamu, taat kepadamu, menuruti segala perintahmu, itu karena ia memiliki harta kekayaan yang berlipat ganda. Ia mempunyai pangkat dan kedudukan, dan juga ia mempunyai istri yang selalu setia mendamping beliau. Tapi kalau semua itu ya Allah engkau ambil salah satu daripada ia miliki, niscaya Nabi Ayub itu tidak akan menyembahmu lagi ya Allah. Nabi Ayub akan ingkar kepadamu, bahkan kufur dan mencacimu ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada iblis laknatullah, apa benar yang demikian wahai iblis? Itulah kenyataannya ya Allah. Kalau tidak percaya coba ya Allah, kita lihat, ambilkan salah satu yang ia miliki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencobakan Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit. Dengan adanya penyakit ini, maka totalitas harta kekayaannya itu habis untuk ia berobat. Dengan harta kekayaan yang tidak ada lagi, penyakit semakin parah. Nabi Ayub juga mempunyai penyakit yang dinamakan penyakit yang menular. Nabi Ayub alaihissalam diasingkan dari keluarganya, diasingkan daripada rakyatnya, diasingkan dari kelayak ramai. Dengan demikian, keluarganya telah jauh, harta kekayaan telah habis,
penyakit bertambah parah. Apakah membuat Nabi Ayub alaihissalam ingkar kepada Allah? Bukan. Ini juga jalannya bahwa Nabi Ayub alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ayub itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena hartanya, ia beribadah bukan karena kekayaan yang ia miliki, bukan karena pangkat dan kedudukan, dan bukan juga karena keluarga yang ia cintai. Ia beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, sekarang pada tahun 2020 kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19. Ini apakah dengan COVID-19 ini kita bisa beribadah kepada Allah, masih bisa tetap iman kita kepada Allah, jalan kita untuk menuju kepada Allah, ataukah dengan COVID ini kita selalu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, dalam Al-Qur'anul Karim ayat 155 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Allah itu mengatakan, wahai manusia, wahai hambaku, kalau memang kamu itu beriman kepadaku, tidak begitu saja kamu mengaku beriman. Kalau memang kamu beriman kepadaku, niscaya kamu itu akan kucoba. Akan kuuji kamu itu yang pertama sekali dengan ketakutan. Jadi awal ayat ini diuji Allah kita dalam keadaan ketakutan. COVID-19 membuat kita takut. Rasa khawatir kita memang sifat manusiawi, wajar kalau kita takut, wajar kalau kita khawatir, tapi takut jangan terlalu takut, tapi waspada itu perlu, saudaraku. Coba kita bayangkan sekarang ini dalam keadaan begitu takutnya, masjid ditutup, PSBB dilakukan, apapun cara selalu dilakukan. Karena takut apa? Masyarakat terkena penyakit menular. Tapi kami berharap bahwa setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Jangan karena COVID-19 ini membuat hati kita goyah, membuat iman kita goyah, membuat kita semakin jauh kepada Allah. Tapi kita harus mengambil hikmahnya. Coba kita bayangkan yang terkena penyakit virus corona. Dalam hal yang kena penyakit virus corona ini membuatkan orang itu mengingat kepada Allah betapa lemahnya manusia ini. Harta kekayaan yang ia miliki tidak bisa berbuat apa-apa. Pangkat dan kedudukan ia miliki itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang ia miliki di dunia ini, semua itu sia-sia. Yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter yang mempunyai ilmu pengetahuan yang canggih, yang mengetahui segala penyakit, tahu segala obat. Tapi dengan adanya virus corona, mereka takut. Berarti di balik kesuksesan kita, di balik kekuatan kita, di balik intelektual kita, itu ada yang lebih kuat, ada lagi yang lebih mengetahui, ada lagi yang mempunyai segala sesuatunya, itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, marilah sama-sama kita menyadarkan diri kita masing-masing, menyadarkan diri kita bahwa kekuatan kita itu masih ada lagi di balik kekuatan yang kita miliki. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, ilmu teknologi yang begitu canggih, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu ilmu pengetahuan kita untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyakit yang diberikan ini mengingatkan kita, semoga kita selalu mendekatkan diri, mengingatkan kehidupan kita akan berakhir. Karena waktu inilah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada guna harta kekayaan, anak istri, kecuali yang datang kepada Allah hanya hati yang sejahtera.
Maka inilah bukti kepada kita semua bahwa COVID-19 ini membuktikan harta kekayaan yang kita miliki, anak dan istri yang mendamping kita yang selama ini yang kita cintai, semuanya tidak bisa bermanfaat kecuali hanya kita kembali menenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ibadahlah, hanya dengan kita mengingat Allah, hanya kita tunduk dan patuh atas perintah Allah, itulah bisa menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beribadah kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini maupun akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.